Kalau investasi di handphone dapat handphone itu 100.000 per orang. Kalau untuk motor itu kita 500.000. Untuk mobil 5 juta gitu. Siapa sih yang nggak mau, Mang? Kita dinyatakan itu investasi bodong. Investasinya itu berupa Bitcoin. Kepintas di kepala gini, Mang Mang Anto, saya mau ikut pesugihan dah. Di sana tuh ada 3 opsi. Yang pertama itu jual umur, yang kedua jual janin, yang ketiga jual musuh. Pas saya buka mata, bawahnya itu ular ada mungkin segede pohon kelapa ya. Atasnya itu perempuan setengah baya. Itu di jam 11:30 datang sosok. Dia itu berbulu, gede, matanya tuh merah. Kamu bisa bawa uang itu, nyawa kamu buat saya. Ma, ini loh anak kamu tuh berjuang sampai segininya. Bahkan sampai sedihnya lebaran kemarin saya gak pulang gitu. Terminal kecil itu tampak sibuk oleh penumpang yang lalu lalang untuk melakukan satu perjalanan. Di sudut sepi terlihat Teh Puji, tengah sabar menunggu jemputan untuk bertemu tim malam mencekam. Ia hendak menceritakan kisah yang telah terpendam lama tentang keterpurukan yang membawa ke jalan kesesatan. Iming-iming investasi yang menjamin kekayaan cepat ternyata sirna karena dirinya menjadi korban penipuan. Jeratan hutang kini menumpuk dan terus menghantui. Hinaan dan cacian keluarga selalu datang setiap hari. Kondisi sulit membuatnya nekat mengambil jalan sesat. Pesugihan jual musuh dipilih sebagai harapan sesaat. Teh Puji, gimana nih perjalanannya tadi? Alhamdulillah lancar. Ya paling gitu aja sih yang masih kepikiran, yang kayak ya utang belum kelar jadi masih kepikiran itu aja sih. Jadi sabar ya Teh ya, nanti kita bahas juga nih pelan-pelan soal investasi sama pesugihan jual musuhnya ini ya. Oke, ya paling mungkin kayak ada masih penyesalan aja sih Mbak gitu sampai harus terjadi kayak gini. Ya nanti paling jelasnya kita ceritain di sana deh sama Bang Ya, kita ceritain di studio aja ya. Oke. Namun alih-alih mendapatkan harta yang berlimpah, dirinya justru diganggu oleh teror goib jin pesugihan. Jiwanya kini tenggelam dalam resah dan ketakutan, merasuk perlahan hingga mengganggu jalannya kehidupan. Ia pun sadar, rezeki dari setan tak membawa kebahagiaan, melainkan jadi petaka yang terus menghantui hidup Teh Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jalan pintas sering terlihat mudah, tapi jarang membawa kita ke tempat yang benar. Apa kabar Sobat Malam Mencekam? Kalimat tadi menggambarkan kira-kira kisah ini seperti itulah ya. Sudah ada di studio namanya Teh Puji nih. Betul. Datang dari Bogor. Apa kabar Teh Puji? Alhamdulillah luar biasa sehat. Sehat ya? Mang gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Sendirian kesini? Sendirian? Lama juga di jalannya? 6 jam. 6 jam? 6 jam. Bismillah, pagi ini kita mau on the way ke Cirebon. Teh waktu kesini ngubungin MM ya? Iya betul. Lewat apa itu? Pertama saya nge-DM di Instagram. Instagram ya? Di Instagram. Gimana responnya? Responnya gercep sih ya. Gercep ya? Langsung direspon. Terus minta kirim invoice, minta dikirim nomor WA. Ya. Lanjut langsung ke kontak WA. Interview lewat by phone. Interview by phone. Oke. Nah, sobat yang mau berkisah, bagi-bagi pengalaman di Malam Mencekam sama seperti Teh Puji, silakan ya. Hubungi WA atau IG-nya.
Teh Puji ini punya kenangan pahit di tahun 2024. Betul. Tertipu investasi nilainya lumayan besar 200 juta dan melibatkan banyak orang ya. Jadi di uber-uber utang nih. Iya betul. Betul Investasi sekali, Mang. bodong ya. Iya investasi bodong. Itu pernah booming juga di tahun 2024. Booming. Namanya apa? Inisialnya aja ya. Ya, Isi. Isih ya. Nah, itulah dia. Jadi, sobat, karena ketipu banyak utang akhirnya menempuh jalan yang pintas. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Jadi siapkan kuotanya nonton sampai akhir kisah dari Teh Puji. Teh Puji apa kegiatan sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Nggak bisnis, nggak Enggak udah kapok mah ya. kapok ya. Kapok. Trauma. Trauma juga. Baik sobat, saatnya kita bilang malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Untuk sobat semua ini dia Teh Puji. Iya, di tahun 2024 ini Mang saya pernah ikut arisan. Kalau dibilang arisan ibu-ibu mah ya, tapi lebih spesifiknya investasi gitu. Saya merekrut banyak orang dan alhamdulillah banyak waktu itu banyak yang mau ikut karena mungkin mereka percaya saya pun melakukan itu ada hasilnya gitu. Dan akhirnya seiring waktu berjalan 3 bulan ke depan masih baik-baik. Tapi pas ketika mereka menanyakan kok ini mining gak keluar. Mining itu jadi di handphone itu setiap pagi atau jam berapa itu harus mining. Untuk bitcoinnya ini harus di-upgrade terus gitu. Oh, mining mungkin ya. Enggak tahu lah bahasanya dulu mining gitu. Tulisannya mining ya. Mining gitu. Oke, mining. Oke. Dari atasan saya dapat kabar. Kita harus menghadapi sidang yang mudah-mudahan gak terjadi sesuatu hal yang gak kita inginkan gitu. Dan akhirnya terjadi 1 minggu setelah dia ngomong mau jadi perwakilan gak, kita masuk ke persidangan. Di persidangan itu kalah, kita dinyatakan itu investasi bodong. Investasinya itu berupa Bitcoin. Ya udah di situ cuman bisa pasrah, cuman harus gimana ngomong ke anggota, sedangkan bukan sedikit uang yang harus kita bagikan ke mereka gitu kan. Mereka nggak mau tahu, yang penting gue mah ya udah gitu. Mereka tuh maunya balikin deh duit saya. Ya saya nggak ada jalan atau gimana. Saya pikir apa aset yang saya mau jual apa gitu. Sebelumnya saya nggak ngomong dulu ke suami, tapi saya ngomong dulu ke orang tua. Di situ Teteh udah dapat apa aja? Saya cuman dapat motor PCX. Gitu. Udah ada hasil berarti. Ada ya? hasil. Saya dapat motor PCX. Ya udah, saya terima kunci, terima cash, dapat BPKB, dapat STNK, cash langsung 1 putaran, 1 kocokan, dapat motor, ada yang dapat handphone, ada yang dapat mobil, tergantung gitu. Kita tuh investnya berapa? Kalau investasi di handphone dapat handphone itu 100.000 per orang. Kalau untuk motor itu kita 500.000, untuk mobil 5 juta gitu. Siapa sih yang nggak mau Mang? Duit cuman 5 juta dapat mobil cash, kita langsung terima yang namanya itu BPKB kan, gitu. Dan balik lagi setelah kejadian saya ngobrol sama orang tua, mah cerita sebenarnya. Yang namanya orang tua ya gimana mungkin panik, takut anaknya juga dipenjara atau gimana gitu kan, karena ini bukan uang sedikit, banyak. Ya udah gini aja, kan ini ada sertifikat rumah, kamu gadaikan ke bank. Motor nggak dijual? Sudah terjual, minimal untuk menetralisir yang kecil-kecil dulu, dibagi-bagi dulu gitu kan. Akhirnya saya ngobrol dengan ibu, kesepakatan ya udah kita pergi ke bank nih Menge. Pencairan 150 juta untuk sertifikat rumah. Jadi saya cuma dari 150 juta itu cuma kebagian 100 juta. Berarti kan masih banyak banget ya kurangnya gitu. Dan di 100 juta ini udah tuh saya bagiin ke orang-orang, udah selesai, udah agak ringan.
Udah tinggal ya udahlah, tinggal sedikit mah nggak terlalu saya pikirin. Berjalan lancar tuh. Yang penting kan mama cuma amanat gini. Yang penting lu bayar ya bulanannya. 3 bulan berjalan lancar tuh Mang. Saya bayar. Mama udah bilang jangan sampai kakak atau adik lu ada yang tahu. Kan ini masalahnya nanti takutnya ada kesenjangan sosial gitu kan. Pilih kasih lah atau apa. Ternyata bener kejadian. Saya 2 bulan, ke 3 bulannya itu saya nggak angsuran. Akhirnya pihak bank datang ke rumah. Menanyakan kakak saya, kebetulan posisi ada di rumah ibu saya. Ya ibu saya bingung mau jawab apa, akhirnya terbuka. Dan saya disidang, kakak saya semua, adik-adik saya disidang di situ. Kakak saya bilang, ini tanpa sepengetahuan jatuhnya tidak menghargai saudara. Kamu merasa berkuasa gitu kan, dalam kasarnya mungkin mereka bahasa Sunda, cuman ya begitulah. Saya nggak mau tahu gimana caranya pertanggungjawaban kamu, jangan sampai rumah ini ditarik sama bank. Saya ngelamun di situ, gimana lagi? Dari mana lagi utang ke orang ketutup, sekarang ke orang tua, ke bank saya nggak bisa mengcover. Akhirnya saya di belakang layar ngomong sama ibu saya, gimana Ma? Ya gimana, kan saya udah bilang dari awal, mama udah bantu. Tinggal kamu gimana nih tanggung jawabnya. Oke, saya minta waktu untuk cari buat bayar ke bank gitu kan. Gue nggak mau tahu, lu jangan cicil, gimana caranya. Gue maunya sertifikat ada di tangan lagi. Ya udah, dengan desakan keluarga seperti itu, kabar terakhir ketika 3 bulan saya cari solusi ke sana ke sini, cari pinjaman, nggak ada sama sekali yang kasih saya. Ke saudara pun ya menolak kan untuk uang sebesar itu. Akhirnya saya udah di situ menghilang dulu. Cuman ada kontak masuk kan, WA, ada WA baru masuk, itu dari kakak saya yang pertama. Kalau kamu tidak bisa membayar hutang ke orang tua, jangan pernah kamu menginjakan yang namanya kakek kamu ke rumah. Amanat dari mama pun sama. Jangan pernah kamu pulang sebelum kamu bisa bayar utang di bank. Anggaplah saya di blacklist gitu jadi anak. Ya udah. Saya ngomong nih sama suami udah sekian bulan karena nggak ada opsi dong. Saya pinjam udah, jual apa yang mau saya jual gitu. Saya ngomong sama suami nih Mangai. Di tahun 2025 kemarin. Ya nih gimana? Ya suami bukan cari solusi, ngomongnya baik sama saya, malah caci maki. Kamu pikir saya kerja apa gitu kan? Saya nggak bisa harus ganti uang sebanyak itu. Terserah kamu mau gimana deh gitu kan. Itu masalah kamu, kenapa kamu mau ikut bisnis yang begini. Sampai akhirnya suami mengucapkan kata yang di luar prediksi saya. Jatuhlah talak Mang di situ. Ya udah, mulai hari ini saya talak kamu. Di situ kan saya bingung Mang. Udah saya down sama keluarga, udah dapat sama suami juga ditalak, di situ udah ngerasa apa ya? Jadi kalau mau cerita gini sedih sih sedih ya Mang. Cuman hidup tuh kan berjalan gitu. Saya bingung sendirian nih di perumahan itu, saya sendirian bingung, nggak punya duit, nggak punya apa-apa gitu. Sedangkan gimana ini saya? Akhirnya saya kepikiran kontak saudara saya. Sebutin aja maksudnya saudara saya tuh namanya Bang Anto, udah saya samarin namanya ya Mang. Itu saya cerita, kenapa, ada masalah apa gitu. Iya Bang, saya kebelit utang, pakai uang orang tua kan, ya mau nggak mau saya harus ganti. Cuma nominalnya segini gede, dari mana? Saya pikir gitu kan. Ya udah sabar. Ya saya mau nyari kerja aja deh gitu. Tapi kayaknya nggak cover gitu. Kalau kerja pun dicicil kayaknya orang tua nggak mau. Akhirnya ngobrol. Kepintas di kepala gini Mang. Bang Anto, ada channel nggak? Channel apa? Saya mau ikut pesugihan dah. Kata. Itu ide dari mana itu? Ide sendiri? Iya, mungkin karena udah nggak ada petunjuk, udah nggak ada opsi lagi. Tadinya awalnya nggak ini, cuman kayak kelontar aja sendiri gitu tiba-tiba. Ada nggak?
Ya banyak, tapi bener nggak mau ikutan kayak begitu? Ya mau deh, saya bilang kayak gitu kalau ada, tapi kalau bisa mah jangan yang pakai tumbal, kata saya gitu kan. Ntar saya telepon dulu katanya. Bang Anto tuh telepon temennya, namanya sebut aja Kak Aim. Telepon lah, temennya itu datang di Sabtu malam, nemuin saya. Dia di telepon itu cuma bilang, Bang Anto ada perlu ke rumah gitu kan. Spesifiknya saya ngobrol pas datang orangnya. Saya ngobrol gini. Hilang tuh, biasa guyon lagi. Tapi kok mereka itu berdua ngobrolin hal yang lain gitu loh Mang E. Saya nguping, saya dengerin. Ini orang ngomong apaan ya? Kok ngomongin masalah uang gaib? Apaan tuh uang gaib? Katanya gitu, penarikan uang gaib. Saya keinget Bang, saya di tahun 2022 itu saya pernah ikut padepokan Mang E. Di situ tuh saya ikut kayak tawasulan gitu kan. Mereka kayak begitu juga, ritual penarikan uang gaib gitu. Cuman bukan di kolam atau kayak misalkan di rumah gitu, bukan. Jadi itu asli dari pasak bumi, dari dalam bumi. Peninggalan mungkin yang dari dulu itu ada tertanam di dalam bumi gitu. Saya iseng-iseng saya nanya tuh di padepokan sama senior, dikasih tahu caranya begini. Ya saya masih ingat cara-caranya seperti apa. Saya bilang sama Bang Anto, Bang saya dulu pernah bisa kayak begini. Ya mau nggak katanya jadi mediator. Cuman syaratnya kata saya sama minta, kata saya gitu, cariin aja air merah, batu merah delima. Itu untuk menyempurnakan uang, karena kan biasanya uang gaib itu nggak bisa dipakai Mang E. Mustahil uang gaib yang sekian banyak kita lihat itu cuman terlihat 1 hari 2 hari, nggak terwujud gitu, nggak dohir. Jadi cuman kayak sebagai udah kelihatan duitnya aja tapi nggak bisa dipakai. Oh ya udah, Kak Aim bilang dikondisiin. Jadi sebelum ke acara kita ke pesugihan ini, saya melakukan ritual ini dulu gitu kan, penarikan uang gaib itu diacarakan. Terus kan nanti untuk beli alat-alat itu kan harus ada sponsor, saya bilang. Ada, tenang, saya telepon katanya. Kak Aim itu telepon. Nah, sponsornya itu namanya Pak Amin. Telepon. Pak Amin di mana? Oh, di rumah. Kenapa? Ini biasa ada mediator, kalau bahasa mereka itu otek katanya orang tua gitu. Ya udah diagendakan habis jam 9 kita langsung OTW ke rumah Pak Amin. Ngobrol-ngobrol. Apa aja nih yang kudu dibeli katanya gitu kan. Terus saya bilang ya nggak bisa langsung praktek juga, karena kan saya juga harus tirakat dulu, harus minta izin dulu, bisa nggak nih saya masuk. Akhirnya setelah itu oh ya udah dikasih waktu tuh, saya pulang dari situ saya tirakat Mang E malamnya. Saya zikir, dapat petunjuk. Di jam sebelum tahrim itu saya dapat petunjuk bisa dikerjainnya itu hari Selasa gitu kan, bisa dikerjain. Hari Minggu itu kita persiapan, karena kan dari hari Sabtu Minggu ke Selasa itu kan masih aja rentan waktunya masih banyak kan, masih jauh. Kita persiapan dulu tuh untuk beli alat buat nanti tempatnya di mana. Kata Pak Amin ada di pabrik saya, kan tempat yang biasa anak-anak yang pekerja dia yang dari luar daerah mungkin yang kos di situ gitu, disediain tempat mesan buat anak-anak, tapi ada kamar 1 kosong. Tapi emang Pak Amin sebelumnya emang biasa kayak begini, biasa tapi belum ada yang hasil. Saya mah pengen tahu aja apa sih penyebabnya sampai ini uang nggak bisa keluar. Pas udah waktunya hari Selasa itu jam 10 malam saya ke tempat Pak Amin melakukan ritualnya itu di jam 11 Mang E. Sampai jam 3. Jam 11 itu saya masuk ke ruangan, itu kita di depan saya tuh kardus, udah ada lamak putih sekitar 5 meter. Itu ayam atau telur ayam kampung yang baru lahir. Sama uang seri yang biasa dipakai untuk penarikan uang gaib itu. Harus ada uang seri tuh Mang E. 100.000 jumlahnya. Saya taruh di kardus,
Saya kasih minyak sama kasih bunga itu 7 rupa. Uang seri itu gimana teh? Uang seri itu uang biasa untuk penarikan uang gaib. Jadi uangnya itu nominalnya itu beda, berseri. Berapa lembar? 1 lembar uang 100.000. Jadi angkanya itu sama semua. Sama. Kalau waktu itu kalau nggak salah itu 00 semua. Waduh, gimana 00 nyarinya semua. Itu Pak Amin udah punya karena memang dia sering melakukan ritual seperti itu, sering. itu? Nol semua. 0 semua uang seri itu. Akhirnya ya udah saya lakuin di jam 11, saya bakar lilin 1. Biasa saya amalin yang udah diajarin sama guru saya kan waktu itu. Itu di jam 11:30 datang sosok. Dia itu berbulu, gede, matanya itu merah. Dia halus ngomongnya, cuman bilang gini aja. Kalau emang kamu mau masuk, kamu ambil bulu saya 1. Anggaplah ini kuncian kamu untuk masuk ke sana. Karena kan yang ngejagain itu di sana itu kayak leak gitu Mang Ei. Terus sama burung apa gitu yang warnanya itu hitam gede. Sama si sosok ini cuma dikasih gambaran, kamu cabut bulu saya 1, kamu masuk ke sana. Kalau sampai hasil kamu bisa bawa uang itu, nyawa kamu buat saya. Ternyata itu penyebab mediator gak mau maju ngewujudin duit itu ternyata harus menumbalkan dirinya sendiri. Di stop sama saya, lilin saya tiup, saya ngomong koordinasi ke belakang. Gimana mau dilanjut apa enggak, saya gak sanggup, saya angkat tangan. Kan karena jawabannya seperti itu. Saya keluar, saya ngomong sama Pak Amin. Oh ya udah teh, atau kalau begitu mah jangan diterusin. Kalau memang harus nyawa mah. Nah di situ Kak Aim bilang, sebenarnya mah Pak Amin ini si Teteh teh ada masalah katanya. Masalah apa teh? Ya biasa Pak, masalah utang piutang yang belum beres gitu kan. Dia celetuk, sama saya juga hampir 1 M. Dan dia juga di deadline tahun baru itu harus kelar semua karena dia yang menjanjikan gitu Mang Ei. Akhirnya sepakatlah di situ. Si Teteh ini punya niat ngomong dari siang sama saya katanya mau nyari pesugihan gitu. Oh iya emang pesugihannya di mana? Itu ada di daerah Ciamis Mang Ei. Terus KM sering ke sana. Sering bawa orang, banyak yang hasil. Iya banyak yang hasil. Apa tuh kayak gimana? Di sana tuh ada 3 opsi. Yang pertama itu jual umur. Yang kedua jual janin. Yang ketiga jual musuh. Saya tanya pertama kalau jual umur gimana? Ya umur kamu. Gimana kamu dapat di sana? Misalkan kamu dapat 1 M. Berarti 1 tahun umur kamu. Kalau untuk janin, ya kalau kamu lagi bunting ya itu janin kamu yang diambil gitu. Yang ketiga itu jual musuh. Kamu ada musuh nggak? Ya ada. Ya siapa itu yang nggak mau tanggung jawab utang yang megang uang ini? Yang atasan saya ini loh Mang Ei di investasi itu gitu kan. Ya udah. Tapi harus ada mahar. Kita ke sana itu harus bawa bekal sekitar 10 juta. Nah saya bilang duit dari mana? Orang saya aja cuman bawa badan doang pergi dari rumah. Kata Pak Amin bilang, Teteh tapi bener mau? Saya mau udah siap aja karena saya udah gelap banget harus gimana. Udah bener-bener dikejar waktu gitu kan. Karena dari pihak bank juga udah mendesak kan. Udah pasang garis apa tuh. Udah dicoret rumah itu kan dalam pengawasan bank perbankan gitu. Dan akhirnya kesepakatan tuh Mang Ei di situ. Ya udah Teteh yang maju katanya, saya yang ngemodalin gitu. Kalau saya mah modal ada. Kenapa tuh bukan Bapak aja yang maju? Kebetulan saya lahir hari Jumat. Karena orang yang lahir hari Jumat konon nggak bisa ikut pesugihan begitu katanya. Oh ya udah siap. Gimana Kak Aim? Karena kan Kak Aim ini penyambung. Tapi saya udah nggak ada kontak. Tapi saya tahu alamatnya. Karena saya terputus kontak di 2023 kalau nggak salah kata dia. Udah saya putus kontak sama yang si Abah di sana katanya gitu. Akhirnya kesepakatan kita jalan hari Minggu malam Mang Ei dari Bogor itu ke sana di pabrik.
sambil nunggu waktu kita berangkat nih. Datanglah kita hari Minggu, persiapan kita berangkat ke sana dari Bogor itu jam 9 sampai Ciamis itu jam 6 pagi. 9 jam kita nyampe ke sana. Jadi sebelum berangkat itu ada kejadian sebetulnya Mang sebelum kita melakukan perjalanan. Kayaknya udah kode mungkin ya. Udah dikasih tahu nih jangan ke sana. Tiba-tiba Kak Aim setelah selesai sholat Isya itu TV tiba-tiba kebanting sendiri pecah aur-auran. Di situ saya kaget, waduh. Tanpa sebab tuh. Tanpa sebab, itu rakaat terakhir dibanting sekeras-kerasnya. Dia sampai teriak, saya datang ke kamar yang saya kan di situ kan di kamar situ yang kemarin bekas ritual itu saya tidur di situ. Lah TV siapa yang ngancurin kan orang sholat kan nggak mungkin. Kalau jatuh ya jatuh pluk gitu. Ini hancur aur-auran. Saya bilang ini pertanda apa? Baik atau buruk? Cuman kan ya udah kita memang niatnya udah kenceng mau jalan ke sana. Di perjalanan ya udah saya sambil tidur sambil ngobrol. Sampailah kita di rumah Aki itu jam 6 pagi. Sempat berhenti dulu tuh sholat dulu. Jam 5 di musola sebelum nyampe. Itu turunan naik turunan itu bener-bener gunung Mang. Alat penerangan aja minim gitu di situ tuh. Banyak kan kayak sawah padi terus sama pohon-pohon jati lah kayak gitu. Ada terus sampai keluar si Akinya datang. Ngobrol dulu nih sama Kak Aim karena kan saya belum kenal ya. Karena Kak Aim itu penghubung ya udah akhirnya ngobrol dengan si Aki ini gimana gitu biasa. Ya udah istirahat aja deh dulu kata si Aki teh. Nanti ngobrol lebih jelasnya abis ba'da zuhur aja. Kita istirahat. Ketemulah zuhur. Saya duduk deket si Aki minta penjelasan gimana gitu kalau ke sana. Ini nggak apa-apa karena kan kalau Aimah katanya sering bawa ke sini dulu udah dianggap anak kata si Abah teh. Gak apa-apa udah 3.500.000 gitu kata si Akinya. Kalau ke orang mah nggak segitu. Oh ya udah akhirnya si Pak Amin ini menyanggupi. Oh siap mau cash apa transfer? Di cash aja. Saya ke dalam berdua nih sama si Aki. Ngomong gimana caranya. Niatnya kamu seperti apa. Yaudah saya ceritain masalah saya begini bah gitu kan. Minta tolong petunjuknya. Ya siapa tahu di sini memang harus jalannya saya, rezekinya saya di sini. Ya udah saya siap, lahir batin saya siap. Saya bilang gitu. Udah kenceng, kalau ragu jangan mending pulang. Udah kenceng, ya udah. Aki cuman amanat. Nanti kita naik ke gunung itu sesudah maghrib. Kalau sampai sana bilang aja, kalau sampai dia datang bilang aja kepengen kamu apa, maunya kamu apa, ceritain aja gitu kan. Sebagaimana kamu minta sama orang tua, kamu mau apa, ya. Ada box apa nih? Penasaran? Wow, ini nih topi yang selama ini aku cari. Topi dari Malam Mencekam. Makin cantik kan? Di sana kamu jangan sebut nama Asma Allah gitu kan. Dan kamu jangan sampai beranjak dari tempat duduk tuh Mang jangan ke kanan ke kiri. Tapi kalau nanti kamu sudah nggak manggil dia nggak apa-apa mau selonjoran mau gimana gitu kata si Aki. Oh ya udah namanya tuh Aki Wawan. Kata Aki Wawan yang sabar di sana jangan ingat hari, jangan ingat waktu gitu ya. Udah fokus aja yang diingat pokoknya mah katanya kaperih, kasedih. Apa yang kamu rasain hinaan orang, cacian orang itu yang kamu ingat. Kalau mau berhasil sambil nunggu biasa saya ngopi di situ sambil ngelamun gitu kan udah nggak ada opsi lagi ya udahlah mau nggak mau
Ya udah nyebur sekalian deh. Masalah ke depannya mau mati mau gimana nggak saya pikirin di situ, udah kencang banget. Dari rumah ke tempat keramat, namanya di Aki itu bilangnya keramat gitu kan. Gunung itu gunung keramat, nggak ada yang satupun yang menjamah itu di situ. Saya diantar dari rumah itu sekitar 30 menit tuh ke atas, naik atas gunung. Di gunung itu ada 9 kamar. Dari bawah sampai atas itu ada 9 kamar. Kebetulan di situ saya ada ritual barengan ada orang Banten barengan sama saya, tapi dia di hari ketiga. Nah, kata si yang antar saya ke sana itu ada namanya si Abah, beda lagi. Kuncennya yang nganter ke sana beda lagi, karena kan kalau Aki Wawan mungkin khusus ya di depan untuk persyaratan gitu kan, apa aja gitu. Persyaratannya udah lengkap nih semua. Sebelum saya berangkat dicek lagi tuh syarat-syaratnya apa aja. Namanya ini fotonya gitu kan untuk syarat si gaibnya. Alamatnya ini, umurnya ini, bintinya ini, itu udah lengkap semua makanya, karena saya masih apal karena kan ada urusan hutang piutang gitu. Akhirnya selesai untuk syarat, salaman, jabat tangan, saya akad dengan Aki, saya naik ke gunung. 30 menit perjalanan. Saya diantar sama Kak Aim sama Pamin berdua. Itu daerah mana? Daerah Ciamis. Jawa Barat masih ya? Iya, dekat pasar, tepatnya di pasar namanya itu. Dan terus sampailah itu di mulut gunung. Saya naik beberapa langkah, ada tuh satu kayak gubuk bikinan dari kayak spanduk sama bambu-bambu. Kamu duduk di sini dulu ya Neng, kata si Abah. Ya udahlah, mungkin memang saya harus di sini, negosiasinya dengan gaib harus di sini dulu, ya udah. Ternyata yang di kamar nomor 5 itu ada yang satu lagi yang lagi ritual di malam ketiga gitu. Saya ritual itu setelah maghrib dibakar situ sama si Abah. Abah cuman bilang gini, yang sabar ya. Jangan inget apa-apa, udah fokus aja. Kalau fokus itu paling lama kamu di sini 3 jam. Nggak lama. 15 menit, 30 menit, 3 jam, 3 hari paling lama. Kalau 3 hari itu kamu nggak pulang, nanti saya susulin lagi. Saya di situ ya udah puasa dari jam mulai dibakar itu setelah maghrib jam 6. Jam 9 itu datang Mang. Saya fokus di situ, pokoknya saya panggil yang udah dikasih tahu namanya ini. Itu datang bukan berupa wujud. Itu langsung masuk ke badan saya. Gitu kan, angin, tiba-tiba badan saya itu kayak grep, panas berat, menggigil sejadi-jadinya. Tapi di situ salahnya saya nggak bisa ngomong, kayak orang gagu. Dia datang, kok saya malah ngedig-dig kayak keringetan kayak orang panas dingin. Panas berat, udah nggak ketahan badan saya, udah kayak pengen teriak nggak bisa, pengen bangun lari nggak bisa. Udah saya pasrah di situ, tapi saya nggak bisa ngomong. Sekitar 10 menit itu mangai di badan saya, sampai saya baju itu udah basah. Saya cuman duduk di alas kayak kardus gitu, cuman dikasih kardus doang, nggak dibekalin apa-apa. Anehnya saya selama di situ tuh nggak ada nyamuk, nggak ada nggak ada gangguan kayak semacam binatang yang nyata gitu ya. Tapi ada suara yang sebelum saya melek, ada suara kayak, kayak orang kesal gitu. Kenapa mungkin lu nggak ngomong, lu pengen apa gitu. Setelah saya cermati mungkin ya, di situ saya ngerasa, ya salah nggak ya gagal nggak ya. Ya udah deh, masih ada malam kedua, malam ketiga. Dari jam 9 setelah dia pergi, nggak ada lagi tuh udah sampai jam 5, jam 6 si Abah datang nyamperin saya, nggak ada lagi. Cuman kan namanya di gunung itu gelap dong, gelap segelap-gelapnya. Tapi itu kunang-kunang sampai subuh, sama kayak ada lampu nyorot ke tempat saya itu sampai subuh ada lampu gitu. Sampai azan baru itu mundur si lampu, nggak ada hilang sendiri. Saya rasa mungkin di bawah apa ada beko gitu kan, apa ada alat berat yang nyenter ke saya gitu. Kata si Abah bilang ke saya, gimana, ada yang datang nggak? Saya jawab ada, tapi saya nggak bisa ngomong, Bah.
Ya jangan gitu, kalau mau jangan separoh-separoh. Percuma kalau dia datang kamu nggak ngomong, katanya gitu. Kamu ngomong aja, udah beraniin gitu kan. Ya udah, yuk kita naik ke atas. Itu dari pos 1, itu dari kamar nomor 1 ke nomor 5 itu sekitar jalan kaki itu 10 menit ada ke atas. Terus saya tanya nih di jalan, itu yang barengan saya gimana, hasil atau enggak gitu. 3 malam itu katanya nggak ada yang datang, yang dari Banten ini. Sempet saya down di situ Mang E. Ya yang barengan saya aja gagal gitu kan. Udahlah, mungkin nasib orang atau beda gitu, rezeki saya mungkin ada. Saya nyampe di situ karena kan saya nggak tahu jam juga gitu. Saya pakai feeling aja gitu kan. Dari saya duduk berapa jam itu saya pakai feeling. Sekitar jam 8 mungkin ya, masih udaranya aja masih asri banget gitu, masih enak, belum panas. Si Abah biasa bakar, saya duduk madep ke sana ya gitu. Ya. Fokus, jangan diulangin lagi, kalau dia datang kamu ngomong. Itu berwujud kalau yang di hari kedua ini Mang E. Saya fokus, saya merem, baru berapa menit saya sebut namanya, saya niatin lagi, apa saya ceritain lagi kepengen saya dalam hati. Berapa menit kemudian itu di sebelah kiri, blak jatuh. Itu ular hitam, terang kayak metalik warnanya. Itu dia cuman berdiri tegak ngeliatin ke saya cuman begini. Cuman gemeteran, saya gemeteran, cuman udah takut itu udah gak ada. Saya cuman bilang gini, ya niat saya kesini saya minta untuk keduniawian saya. Tolong bantu saya. Kalau memang di sini ada rezeki saya gitu. Cuman kan saya inget amanat Aki, kalau belum 3 kali hadir itu kamu jangan terbawa suasana. Itu bisa jadi cuman godaan, yang ada hasilnya nanti malah kamu gagal. Ya udah, saya minta kalau memang kamu rezeki saya, kamu datang kedua kali dan ketiga kalinya, wujudin gitu. 2 kali di belakang saya datang lagi, geplak lagi. Dari mana? Saya pikir dari mana datangnya kan, karena tempat tertutup kan, nggak ada celah, nggak ada apa, bener-bener rapet, nggak ada celah atau gimana. Dari atas itu jatuh. 2 kali saya ngomong lagi. Jadi selangnya itu nggak lama, yang di belakang hilang, datang lagi sebelah kanan. Udah tuh, saya pikir udah deh 3 kali datang gitu. Udah 3 kali datang, saya fokus lagi, itu datang pas saya buka mata, bawahnya itu ular ada mungkin segede pohon kelapa ya. Atasnya itu perempuan setengah baya. Dia pakai mahkota, cuman dia bilang gini, nanti akan datang milik rezeki kamu, nanti akan saya antarkan ke sini. Saya belum paham tuh gitu maksudnya dia tuh seperti apa. Nggak lama itu di depan saya tuh datang kayak segerombolan cacing tuh Mang E. Cacing itu tiba-tiba ngebentuk kayak gunung. Tapi saya diemin, hilang, datang lagi burung. Dia banyak ngomong cut, saya masih diemin juga gitu. Ketiga kalinya itu daunnya itu kayak daun nangka gitu warnanya hijau. Di situ saya penasaran, apa ini ketiga kalinya baru saya ambil si daun itu. Mungkin itu kayak semacam tanda ya, dititipinnya berupa barang seperti itu. Jadi bukan berupa langsung uang atau emas yang di situ. Itu cuman ini aja simbol mungkin gitu untuk saya. Saya taruh di kantong baju, di jaket. Saya masih penasaran gini. Mungkin nanti datang lagi mah berupanya emas, dalam hati saya begitu. Saya ketiduran, saking mungkin ngantuk, udah nggak ketahan Mang. Saya ketiduran di situ. Tanpa sadar, baru berapa menit saya tidur, itu dari atas saya jatuh Mang E ular. Segede-gedenya ular gimana sih? Jatuh ke badan dan di situ saya nggak bisa napas. Kayak mau ngomong nggak bisa, mau bangun lari nggak bisa. Namanya kita ditindin sama ular gitu kan. Itu tapi ularnya itu bukannya ini cuman badan gitu kan, panjang gede badannya jatuh ke saya. Di situ saya tiba-tiba blank pingsan.
Tiba-tiba saya sadar itu udah di tengah sawah yang saya lewatin. Badan saya udah banyak lumpur gitu kan. Saya pikir saya di mana gitu. Saya lari sejadi-jadinya lewat perkampungan, itu posisi udah mau maghrib, mengenai 5:30. Orang lagi nyapu, saya lewat, saya nggak ngomong nggak apa, udah badan saya udah kotor banget. Pas saya mau turun, di situ ada abah tuh yang nganterin saya ke gunung, dia berdiri. Pas saya ngeliat muka dia, dari situ saya pingsan. Tahu-tahu udah isya. Di situ saya pas sadar itu saya dikasih teh manis. Sadar, akhirnya saya cerita apa yang saya alamin di sana. Setelah selesai cerita, ada abah Kuncen nggak ngomong apa-apa. Cuma nitipin kayak semacam buat bakaran gitu kan, kayak apa tuh piramid bentuknya. Ini nanti dibakar ya di rumah. Udah nyiapin kamar kan katanya. Udah. Oh ya udah. Nanti ini dibakar selama 3 malam. Selama 3 malam itu dibakar. Maaf ya katanya saya bukan ngusir. Tapi memang harus cepat pulang. Dan ingat kalau di jalan jangan kemana-mana. Langsung pulang gitu kan. Langsung ke tujuan gitu. Di pertengahan jalan mungkin Kak Aim itu sama Pak Amin itu ngantuk. Mereka ngopi mang di jalan. Saya gak sadar. Saya tidur pas saya bangun, kok kalian ngopi, kan Abah bilang jangan kemana-mana. Aki bilang udah kita langsung pulang, jangan mampir kemana-mana dulu. Enggak kali katanya ngopi doang mah, gitu ngomongnya. Oh ya udahlah, kalau saya kan berpikirnya saya kan disponsorin Mang E, nggak bisa berkuasa. Mobil semua kan punya Pak Amin, saya mah cuman badan doang waktu itu. Akhirnya sampailah di Bogor itu jam 4 subuh. Nggak langsung ritual, saya istirahat di malam besoknya. Hari Rabu saya ritual, kata Aki, Baipon bilang gini, masuknya habis maghrib ya, sediain aja bunga 7 rupa, buahnya 7 rupa, sama biasa kopi, susu gitu kan 7 macem. Nanti si Atu gitu bilangnya ke saya gitu, si Atu masuk nanti habis maghrib. Kalau bisa mah tempat jangan ada suara-suara berisik, khusus aja. Nggak ngimeng kan, karena yang kerja itu kan di pabrik hilir mudik kan, ke belakang ke depan ke belakang ke depan, ya fokus nggak fokus saya di dalam. Itu jam 9 itu di dalam kamar ada bilang begini, keluar jangan diterusin. Bilang ke saya. Akhirnya saya keluar Mang dari kamar. Suara apa itu? Suara yang saya dengar di atas gunung sana, di Keramat. Persis suara yang menitipkan benda ke saya. Kamu keluar sekarang, jangan di sini, kamu kotor. Saya keluar nggak ngerti maksud dia apa. Tiba-tiba saya kepengen kencing, saya lari ke kamar mandi. Saya dapat head banyak sebanyak-banyaknya Mang. Saya ngobrol sama Pak Amin. Pak gimana, ini saya kotor, saya dapat head gitu kan. Ya saya telepon lagi ke Aki di sana, jangan masuk, tunggu aja, ini godaan. Ya udah, cobaan, kamu sabar aja. Karena kan yang gaib itu tidak bisa dipinta secara paksa gitu. Saya masih iya aja Mang, saya nurutin. Lama 3 hari 4 hari baru selesai. Nah, Pak Amin nanya terus udah belum. Otomatis saya juga sedikit ada tekanan ya. Saya nggak enak karena mungkin dia juga sama dikejar deadline. Saya juga sama kepengennya buru-buru. Kenapa saya ambil jalan pintas seperti ini, kan saya pengen buru-buru. Kok saya bilang lama amat ya gitu. Akhirnya setelah saya mau ritual lagi, saya masuk nih Mang E. Itu nggak ada yang datang, tapi saya kayak orang pingsan, dia datangnya ke dalam kayak di bawah sadar gitu. Bukan antara mimpi tapi nyata. Itu ada 2 kayak semacam laki-laki bawa tombak, gendeng saya ngadepin mungkin ratu ya. Itu yang saya lihat di sana, yang lihat saya di Keramat itu jenisnya seperti itu, rupanya seperti itu. Dia cuman bilang gini, dari awal kamu pulang saya udah kasih kamu.
tapi kenapa kamu nggak jaga baik-baik? Saya masih belum paham tuh Mang kata-kata dia itu seperti itu apa. Sedangkan si daun yang dia titipin itu saya bawa pulang. Saya taruh di kamar itu kan, sembarian yang sesuguhan yang lain itu saya taruh. Udah saya terbangun, saya cerita. Aki cuman bilang gini, apapun yang kamu rasakan di kamar itu kamu jangan cerita lagi. Tapi gimana? Pak Amin, yang lain nanya dong ke saya. Ya saya jawab. Kata Kak Aim, ya udah Ji katanya gitu kan. Ya mulai sekarang mah udah deh jangan ditanya-tanya, biarin ibaratnya kamu fokus gitu kan di dalam, udah kamu gimana mau gimana terserah kamu. Ya iya kata Aki Wawan teh bilang, karena kan kalau yang gaib mah taunya saya, taunya teh Puji gitu. Taunya Puji gitu kan. Ya udah selesai itu. Dari situ tuh banyak hal-hal yang kayak apa ya Mang hal yang ganjil yang bikin saya maju mundur gitu loh gitu. Jadi gue terusin apa enggak gitu kan. Akhirnya setelah beberapa hari di situ belum ada kemunculan. Itu 1 bulan Mang prosesnya. Jadi setiap malam Jumat tuh saya masuk ke kamar. Selama 4 kali saya proses, ya udah nggak ada hasil sama sekali. Dan akhirnya saya memutuskan ngobrol. Pamin, saya mau pamit, saya mau kerja aja. Ya udah saya nelpon dulu ke Aki, boleh apa enggak ditinggal. Kata Aki boleh, tapi setiap malam Jumat kamu harus pulang, ritual harus dilanjut sampai ada hasil. Saya pamit, sebelum tahun baru itu saya jalan kerja tuh Mang Baru 1 minggu di tempat kerjaan itu udah kejadian. Tangan saya itu bengkak bangun tidur karena kan saya kerja di catering Mang Kerja di catering, biasalah masak gitu kan, bagian dapur untuk bikin makan. Tangan saya ketika bangun itu ini segede apa ya, nggak dari normalnya, ini kan kecil, itu sampai bengkak gini kaku, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus sama bos saya dibawa dong ke rumah sakit. Oh mungkin ini efek dari belum biasa kram. Saya masih penasaran, abis obat kok masih begini aja. Saya pamit izin, saya mau pulang aja ke kampung gitu kan. Saya mau berobat kampung aja dulu Bu. Akhirnya diizinin Mang saya pulang ke Bogor. Saya ketemulah sama Ama namanya. Ama itu kan guru lah spiritual. Ama gak ngomong apa-apa, cuman pas lihat tangan saya, kamu emang ngapain? Saya mau jujur dari kamu. Ya saya cerita Mang gitu kan. Saya begini. Karena saya saking gak kuat nahan di tangan saya ini sakit. Saya pengen sembuh, ini gimana caranya tangan saya. Itu dikasih air, garam sama daun sirih. Biasalah mungkin sama bacaan sama dia. Itu mendingan tuh Mang kempes. Balik lagi saya kerja. 2 hari di Bogor, itu balik lagi saya Tangerang. Di situ mulai lagi kejadian, tangan saya sembuh, bisa lagi kerja. Saya keluar darah itu gak mau berhenti. Terus darah itu ngalir kayak kayak orang keguguran. Selama 1 bulan full itu saya rasain itu, bahkan sampai sekarang, sampai detik ini itu masih saya rasain gitu. Masih pendarahan itu masih ada. Akhirnya saya berpikir kayaknya saya nggak kuat gitu. Harus terus-terusan kerja di sini, sedangkan fisik saya kok begini. Makin hari tuh makin kayak bukannya membaik malah makin memburuk. Yang datang itu mimpi udah nggak enak, udah mimpinya itu selalu jenisnya itu yang datang Mang gitu. Akhirnya saya putusin, saya bilang sama bos saya, Bu, kayaknya saya mau berhenti aja karena fisik saya sih tidak memungkinkan dengan kerjaan saya yang harus 24 jam ini saya cuma istirahat 2 jam itu nggak mungkin. Yang ada saya drop, saya nggak bisa, saya bilang. Ya udah kalau mau gitu atuh kamu kalau mau pulang, kalau mau resign mah resign gitu kan. Akhirnya saya pulang, saya komunikasi lagi Mang sama suami. Akhirnya suami juga mau terima saya suruh pulang. Ya udahlah mau gimana, hutang pihutang mah nanti kita bicarain lagi pelan-pelan, kita ngomong baik-baik. Tapi kan ibaratnya saya tuh nggak langsung kayak mikir iya gitu, masih ada rasa takut gitu kan. Gimana nanti kalau orang tua saya tahu saya pulang, ngadepinnya dengan cara apa. Akhirnya ya udahlah, saya memutuskan untuk balik
ke suami juga masih mau nerima saya sih, alhamdulillahnya ya Mang E gitu kan. Saya belum cerita Mang E, belum cerita masalah saya melakukan ini tuh sama suami saya belum. Ya seiring waktu berjalan ya saya cerita sama suami gitu kan apa yang saya lakuin, apa yang saya ini. Sampai suami tuh bengong, ya Allah kenapa sih kamu harus ngelakuin hal seperti itu? Berarti selama ini kamu gak ada komunikasi sama saya, jalan kamu seperti itu. Ya saya minta maaf kalau memang saya salah sama kamu, saya memperbaiki hubungan. Dan dari situ saya juga sampai detik ini saya masih belum ada komunikasi, makanya belum masih takut sama orang tua, sama keluarga itu masih belum berani menampakkan diri gitu kan. Intinya bingung aja, powernya belum ada gitu kan. Ya saya pikir kalau saya pulang bawa duit, saya hasil, ya udah saya bayar buru-buru biar baik-baik lagi gitu kan keluarga. Tapi nyatanya mungkin takdir saya berkehendak lain, jalannya bukan seperti itu. Jadi tidak ada opsi, di situ pun saya merasa gagal. Ya sudah gitu. Jadi ritual yang setiap malam Jumatnya ini diterusin nggak? Tidak, nggak saya terusin. Karena hati sayanya itu maju mundur ragu. Karena kan Aki udah pesan ketika kamu melakukan ritual itu jangan pernah kamu ada rasa ragu atau takut. Tapi yang saya rasain mungkin dari si gaib ini masih menuntut saya untuk melakukan ritual itu. Ayo kamu ritual lagi. Kamu badan saya dibikin sakit, badan hidup saya dibikin kayak nggak semangat apa-apa. Sampai dari saya sepulang balik lagi sama suami nih Mang E, itu saya nggak pernah yang namanya itu saya tahu matahari. Selama proses berbulan-bulan sampai sekarang itu saya cuma di dalam kamar, keluar pintu rumah pun saya nggak pernah. Itu kayak apa namanya itu, ke warung belanja atau apa, itu nggak pernah saya lakuin. Jadi cuma stay di kamar, di ruangan kamar itu nggak pernah kemana-mana. Jadi saya takut ketika saya di-cut untuk tidak melakukan ritual lagi seperti biasa malam Jumat. Itu banyak hal-hal gangguan dari gaib itu bukan berupa nyata Mang E. Ular yang datang ke saya itu berak kayak masuk gitu kan. Kayak gimana sih, kayak nyerang saya. Sampai rasa sakitnya itu sampai ke bawah bener gitu. Kayak dipatoknya itu ngerasa bener gitu. Terus ada ibu-ibu yang datang kayak bawa bakul nasi. Ini punya kamu, mau diambil apa enggak gitu. Tapi saya gak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa ngeliatin. Kalau mau diambil saya taruh nih gitu. Kayak bakul nasi itu dia gendong, mau di ini enggak gitu kan, maksudnya mau diambil enggak, ini hak kamu. Saya cuma bisa ngeliatin aja gitu kan. Dan setiap malam itu gangguan yang lebih spesifiknya Mang E, saya jadi bukan di dunia nyata. Jadi saya selalu kayak ada di dunia mereka, bergelut dengan yang kayak begituan. Entah itu kayak ada serangan, mereka mungkin gak terima saya tidak melakukan ritual itu. Jadi mereka terus mengganggu gitu. Intinya mungkin dampak dari ritual yang tidak saya lakukan. Itu yang saya tangkap. Setiap malam atau setiap hari? Setiap hari. Dari setelah saya tidak melakukan ritual itu setiap hari, bukan sewaktu-waktu gitu. Jadi seakan-akan dia tuh mengajak saya ayo gitu loh. Tapi sayanya terus maju mundur gitu. Nggak mau sampai, karena kan posisinya saya udah balik suami nih. Suami kan tidak merestui. Percuma saya terusin juga gitu kan Mang E. Apa yang akan saya hasilnya takutnya itu berdampak sama suami yang tidak mengizinkan saya gitu. Saya nggak mau mencelakakan orang lain. Ini pure kesalahan saya, jangan sampai melibatkan orang lain gitu kan. Karena perjanjian awal itu kan tidak ada yang namanya tumbal keluarga atau tumbal yang lain gitu. Dan ya udah gangguan itu tuh terus-terusan sampai sekarang itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang, sampai hari ini gitu. Mau menceritakan ini juga kerasa nggak? Kerasa. Jadi sebelumnya itu ada gangguan itu di malam ketika saya mau berangkat. Tiba-tiba saya muntah. Terus ada permasalahan yang tadinya standar biasa aja kok tiba-tiba jadi permasalahan gitu.
ada aja gitu. Kalau mungkin selama perjalanan nggak ada ya, lancar gitu. Cuman sebelum hari H saya mau jalan ini ada aja permasalahan gitu yang bikin saya emosi gitu. Jadi puncaknya ini emosi Mange. Kan kalau namanya orang emosi kan mau kemana-mana jadi males gitu. Jadi seakan-akan saya nggak boleh nyeritain kayak gini gitu mungkin. Nggak berusaha ruqyah atau ke ustadz gitu? Kebetulan tidak ada yang support saya. Jadi dibiarkan begitu aja? Saya terakhir pengobatan itu yang pengobatan tangan saya terakhir itu. Jadi untuk memutus perjanjian ini saya belum gitu Mange. Saya belum memutus sepenuhnya karena yang Ama bilang sebelumnya, mau kamu hasil, mau kamu tidak, ini akan ikut sama kamu terus sebelum diputus gitu loh. Jadi kamu harus ada pemutusan dulu sebelum akhirnya nanti entah itu menyerang balik kamu, entah itu ada terus dampaknya sama kehidupan kamu gitu ya. Memang betul ada dampak yang saya rasain sampai saat ini karena memang belum diputus Mange. Ada keinginan nggak? Ada, cuman saya cara penyampaiannya bingung sama suami itu. Saya minta support kadang, ya tolong gitu kan, saya mau berobat atau kayak gimana. Kalau suami tidak mengiyakan sayanya bingung gitu. Jadi ya mudah-mudahan setelah saya menceritakan ini saya ngerasa plong aja gitu Kang Mang E. Saya ada kekuatan juga untuk memutus gitu kan. Karena di sini pun saya memang memutuskan menceritakan seperti ini udah niat karena memang benar-benar pengen putus dari si gaib ini gitu. Mudah-mudahan jangan ada teror lagi. Saya bisa memberanikan diri buat pembersihan diri lagi gitu. Makanya saya lebih kayak pengen ibadah aja gimana. Sedangkan setiap saya mau punya niat pengen ibadah itu selalu keluar head. Terus mau gimana sayanya kotor gitu kan? Gitu. Jadi ya udah totali Mang E. Setelah saya pulang dari sana itu saya nggak pernah yang namanya itu tahu ibadah. Sholat pun saya nggak bisa gitu. Jadi saya selalu ketakutan, saya kayak orang cemas, jalan ke sini saya takut ngerasa dia ada, ke sana ke sini ada gitu, kayak ada yang ngawasin saya terus. Jadi mengganggu ke aktivitas dong ya? Mengganggu sangat. Bekerja ke tempat lain juga gangguan terus. Nggak dikasih mau. Nggak Jadi kepengen. saya nggak dikasih ada rasa semangat, saya mau mencoba hal yang baru, saya mau normal gitu, wajar kan, mau normal gitu kayak orang-orang. Saya balik lagi kerja, ya ngumpul lagi sama orang-orang itu nggak ada sama sekali. Pengennya di kamar udah tidur di kamar udah nggak mau ngapa-ngapain gitu. Oke, jadi ini gimana ini nasabah yang kecewa? Bayarnya gimana? Menyelesaikannya? Untuk saat ini untuk yang tertunda belum saya bayar. Mungkin udah sekitar ya berjalan 1 tahun lebih ya. Belum bisa saya bayar gitu kan. Dan saya mungkin memang karena kontaknya hilang, ganti nomor, jadi saya tidak ada komunikasi dengan mereka. Tapi dalam hati saya, kalaupun saya ada rezeki ya saya mau dengan mereka itu bertemu, tapi dengan catatan dicicil gitu Mang E. Karena kan saya belum ada kekuatan nih buat bayar ke mereka. Kalau untuk mengandalkan dari suami kan rasanya nggak mungkin gitu. Jadi harus sayanya yang harus cari lagi bantu gitu, minimal saya kerja deh buat bayar nyicil per bulan gitu kan. Ya kayak gitu. Dengan kemunculan video ini otomatis barangkali ada yang ngelihat kan mereka muncul kembali ya niat untuk menagihnya. Intinya saya bukan pergi, saya bukan tidak bertanggung jawab. Cuman saya mencari solusi yang sampai saat ini saya belum ketemu. Cuman dari dalam hati kecil saya itu kan hutang itu dibawa mati. Pasti semua orang ketika keinginan itu mau dia niat membayar hutang, pasti ada jalannya. Mungkin setelah kejadian ini saya tidak berhasil, ada jalan lain yang bisa memberikan solusi. Yang penting dalam diri saya itu ada niat mau membayar, gitu loh Mang E maksudnya. Dan ini uangnya bukan dimakan oleh teteh kan ya? Iya betul, karena ini juga saya anggap musibah. Ya. Mudah-mudahan klien-klien atau nasabahnya bersabar begitu. Kayak mungkin untuk yang terakhir Mang E, untuk pesannya kalau misalkan kayak ada keluarga saya tuh, ibu atau kakak-kakak saya yang lihat gitu. Maksudnya sebegininya perjuangan saya gitu, pengen balik lagi
pengen Normal. balik, maksudnya pengen baik-baik sama keluarga. Sampai saya ambil jalan pintas gitu kan. Maksudnya pengen, Ma ini loh anak kamu tuh berjuang sampai segininya. Ya kalaupun memang saya menyusahkan orang tua, saya minta maaf gitu Mang. Maksud saya gitu. Ya mudah-mudahan kalau misalkan memang entah itu mama, entah itu kakak atau adik saya yang nonton video ini, saya minta maaf. Saya masih berusaha untuk cari jalan yang terbaik. Tapi mungkin belum saatnya. Tapi saya mungkin hanya kayak pengen baik-baik sama mereka itu. Cuman saya merasa menyesal aja Mang. Jalan yang saya pilih itu ternyata bukan menyelesaikan masalah gitu. Malah kayak nambah masalah di hidup saya pribadi, itu aja sih. Jadi saya cuman pesan gitu. Apapun jalan pintas seperti itu tuh, mau itu berhasil, mau itu enggak, intinya gangguan itu pasti ada. Dan itu pasti akan mengikat kita sendiri gitu. Yang ujung-ujungnya ya kita sendiri yang susah Mang gitu. Saya pikir dengan ambil jalan seperti itu bisa selesai semua masalah. Tapi ternyata bukan menyelesaikan, malah menurut saya itu malah nambah masalah untuk saya gitu. Cuman kangen aja makanya gitu sama keluarga, kangen. Jadi ini belum sempat kumpul lagi ya? Bahkan sampai sedihnya Lebaran kemarin saya nggak pulang gitu. Memang di mana keluarga teh? Keluarga besarnya? Masih di Bogor, cuman orang tua itu mungkin suami menyembunyikan identitas saya di mana. Karena mungkin suami juga kasihan gitu kan. Udah mental saya down. Kalau bisa nanti orang tua saya datang atau keluarga, nambah lagi nyaci maki gitu kan. Lu gini-gini kabur. Saya bukan kabur gitu. Tapi saya cari solusi gitu kan. Gimana caranya biar bisa baik-baik lagi sama keluarga gitu maksudnya. Ada anak teh? Anak ada. Tapi kumpul ya dengan anaknya? Anak kumpul. Kebetulan kan yang udah besar itu kan dia di pondok pesantren makanya. Amin. Semoga cepat normal kembali ya teh ya. Amin, amin. Seiring waktu biasanya kalau kita berbuat baik ada balasannya nanti. Amin. Kembali ke baik. Amin. Teh Puji kehilangan banyak hal dalam waktu yang singkat. Hutang yang menumpuk, hingga keluarga yang pergi. Keputusasaan membawanya pada jalan gelap. Hingga akhirnya, pesugihan itu menjadi pilihan terakhir. Namun bukan kekayaan yang ia dapatkan, melainkan ketakutan yang terus mengikuti. Dan saat semuanya selesai, yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo, gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.